laki-laki itu tidak suka ngomong di tatap matanya. Kalau perempuan suka, Pak. Kenapa? Ini sklera mata, putih-putih mata pada perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Maka kita kalau ngomong sama perempuan sering lihat mukanya. Gitu. Ayah bunda, siapa yang punya anak perempuan? Boleh angkat tangan? Ya, saya mau kasih tips. Kalau ibu bicara sama anak perempuan, Bu, berapapun umurnya, pada saat anak perempuan ngomong cerita tentang apapun, tolong lihat wajahnya. Anak perempuan tidak suka, ya, dia bicara sama ayah atau ibunya, kita sambil pegang gadget gini. Takutnya kita nggak dengar, kita apa kata anak perempuan? Udah lewat. Punya siapa punya anak perempuan gitu? Saya paling bungsu perempuan, dikasih nama Ragil, ya. Nah, setelah tahu ilmu ini, saya mencoba setiap Ragil ngomong, HP saya simpan untuk lihat wajahnya, dan itu nggak lama, cuma berapa menit aja, untuk mengambil hatinya. Ngangguk gitu. Walaupun kadang saya nggak ngerti apa dia omongin, ngangguk aja, gitu. Ya, paham ya? Laki-laki memang tidak kuat tatap-tatap mata, karena apa? Sklera mata tadi, putih-putih matanya laki-laki lebih sempit. Laki-laki hanya tahan, ya, di tatap wajahnya itu 5 detik saja. Kalau perempuan, ya, itu kuat tatap. Maka ibu yang punya anak laki, siapa punya anak laki, Bu? Nggak usah lagi ngomong sama anak laki, lah sayang, lihat bunda, nggak usah. Ya. Tadi saya habis ngobrol sama Ibu Duma, ya, Bu, kasihan ya anak pertama kita tuh. Iya, karena kita ilmunya belum banyak gitu ya. Sama, saya juga gitu, anak lanang saya itu waktu dia lahir 93, 94 gitu ya, kan saya belum belajar meriset seperti ini gitu. Itu kalau ngomong sama dia gitu, lanang, ibu mau bicara. Ya Bu, lihat ibu nak, ya. Sewaktu lihat saya lihat dia, setelah 5 detik, lanang begini. Lihat kanan kiri. Saya pikir anak ini membangkang. Yang sopan kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Pas dia lihat lagi saya lihat lagi dia. Setelah 5 detik, lihat ibu nak. Akhirnya Bu, ya, 30 menit cuman lihat ibu nak, nggak ada isinya. Jadi bunda kalau ngomong sama anak laki, nggak usah ribut, lihat muka ibu nak, nggak usah. Bunda ngomong aja, dia dengar walaupun matanya kemana-mana. Tapi kalau bunda mau anak laki-laki sewaktu kita bicara dan dia lihat muka ibunya, ibu jangan lihat dia. Saya biasanya kalau mau nasihati anak sambil duduk, dia di depan saya tulis. Karena anaknya banyak, jadi setiap anak beda-beda, dia punya, ya, peraturan. Jadi Mas Lanang begini, waktu saya menulis dia lihat saya, karena kita tidak janjangin matanya, ya. Begitu juga sama bapaknya. Ibu, dulu kenapa calon suami senang melihat wajah calon istri? Karena waktu dia ingin melamar, waktu ta'aruf, kita tunduk. Iya nggak Pak? Jadi gimana dek? Ya terserah kakak. Nah waktu tunduk itulah, ya, laki-laki senang lihat. Tapi kenapa waktu sudah menikah kita merubah strategi itu? Kita ngomong sama suami, kita janjangin matanya lebih dari 5 detik. Dan laki-laki setelah 5 detik, ya, istrinya ngeliatin dia lihat tembok loh, atau dia lihat TV, ya. Apalagi ngomongin soal duit. Ayah tahu nggak, uang sekolah sekarang naik, setengah jam bapaknya dijanjangin. Itulah makanya laki-laki langsung lihat HP-nya lagi. Maka Bu, ya, walaupun bapak-bapak ada di sini, saya tetap mau kasih tips. Kalau ibu mau dilihat mesra oleh suami, tolong, ya, hindari menatap suami lebih 5 detik. Coba perhatikan gambar ini ya Bu, coba jadilah seperti ini. Lihat suami cukup 5 detik saja. Setelah 5 detik ibu tunduk, supaya suami senang lihat istrinya. Bapak-bapak yang di sana ada TV Pak? Ada Pak? Kelihatan? Oh ya kelihatan ya. Ya di atas ada TV, kelihatan? Kelihatan, alhamdulillah. Ya, ini punten, ini memang pakai alat bantu karena kalau enggak kelihatan ya. Tuh coba ulang lagi ya. Tuh hitung 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Betul Bu. Tapi kalau ibu mau pakai cara ini, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan pas bapak kayak gitu, ibu pakai salon pas kanan kiri, rambutnya belum dihena, Allahu Akbar, dasternya bolong. Takutnya bapak tambah sadar, ya Allah, sudah tambah tua istriku. Jadi harus cantik, makanya harus cantik. Ya.
mata laki-laki. Laki-laki banyak ibu-ibu, mohon maaf Pak, saya ceritakan, saya bertahun-tahun juga menerima konseling rumah tangga. Banyak ibu-ibu protes, Bu Aisyah, saya kesal itu suami-suami kalau sudah sampai di rumah dia cuma duduk saja, ya, lihat TV, lihat HP, lihat laptop. Terus kenapa Bu? Ya, jangan gitu dong. Wah, gimana sih Ibu? Bu, saya kasih tahu ya, ini berdasarkan penelitian. Karena saya juga dulu kesel kayak mama ibu sama. Laki-laki itu, walaupun dia duduk di tempatnya, tetapi dia selalu curi-curi pandang aktivitas istrinya. Kalau istri nggak lihat, itu bapak akan liatin dia. Pas istri lihat, lihat handphone lagi. Mulai itulah saya tahu, maka kalau saya lihat suami saya duduk di depannya laptop atau HP, saya tetap aja di dapur sambil nyuci piring dengan cantik. Suami-suami itu senang bila istrinya dampingi belajar anaknya dengan kelembutan. Dia akan curi-curi pandang, ya. Ibu jelasin sama anaknya dengan lembut. Itu kata bapak-bapak, alhamdulillah ya Allah, tidak salah memilih ibu. Tapi mereka akan kesal dikala dia lihat, ya, si ibu marahin anaknya apa? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bapak langsung astagfirullahaladzim, ternyata selama ini salah memilih ibu. Paham ya Bu? Iya. Maka ibu juga supaya nggak kesel untuk ngajarin anak itu tadi, tarik nafas dulu, istighfar dulu, luruskan niat untuk dampingi anak. Kenapa? Suami saja ya melihat, memperhatikan istrinya, apalagi Allah yang maha melihat, maha memperhatikan. Ya, capek memang ibu. Tapi kan ibu udah dikasih stok 20.000 kata. Itu kan sesungguhnya supaya seorang ibu sebagai pendidik pertama dan utama anak. Itu Masya Allah, ya, paham ya Bu ya? Iya. Sekarang, ya, terus gimana Bu Isa? Apakah hanya ya kita ajarkan atau hanya kita perlihatkan contoh-contoh? Iya, memang. Otak yang merekam nasihat, merekam arahan, merekam peraturan, merekam pelajaran, itu otak bagian depan di sini. Kita sering sebutnya lobus frontalis. Pada saat seorang manusia membaca sesuatu, mendengarkan sesuatu, atau kita menasehati anak, maka di otak bagian depan itulah tersambung-sambung neuron, membentuk nasihat, membentuk pelajaran. Khususnya sebetulnya yang paling depan sekali, itulah tempat akal yang disebut prefrontal cortex. Mau generasi apapun Bapak Ibu, ya, harus diniatkan untuk apa? Kita orang tua, ayah, ibu, umi, abi, papa, mama, dan mungkin nanti pada saat usia tertentu anak-anak mulai sekolah dibantu oleh bapak ibu guru. Nah, inilah semuanya disebut orang tua. Tolong bantu anak untuk mengisi akalnya dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Ya, Allah mau kehidupan di dunia bagaimana supaya selamat dunia akhirat. Itu kasih masukan dan ingat berulang-ulang supaya semakin ingat. Supaya apa? Nanti di otak anak terbentuk satu koneksi neuron yang membentuk prinsip-prinsip hidup. Paham ya Bu ya? Mau era apa aja nggak? Hanya bedanya era sekarang boleh juga kita mengajarkan anak pakai media gadget. Ya, baca Quran dari gawe boleh, nggak apa-apa. Ya, sirah Rasulullah kita ceritakan sekarang, alhamdulillah banyak film-film tentang sirah Rasulullah SAW beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat. Bahas, nggak apa-apa, pakai media nggak apa-apa. Kalaupun nggak mau pakai gadget, carikan buku yang warna-warni. Ya, nah itu. Nah, sekarang ternyata bukan hanya di akal saja. Apabila kita mengaji dan mengkaji terisi atau tersambung otak ini, bukan hanya itu. Ada satu organ lagi yang Allah perintahkan untuk merekam apa yang kita pelajari. Di mana itu? Di jantung. Jantung inilah yang disebut kolbu, mudghah, yang apabila mudghah ini baik-baik semua seluruh tubuh, apabila mudghah ini jelek-jelek semua seluruh tubuh. Kenapa begitu Bu Isa? Bukannya ya jantung itu hanya untuk memompa darah, dulu penemuannya begitu, tetapi sejak tahun 1991 penelitian dari Dr. Jane Andre Armour dari Montreal, Kanada, dia menemukan di serambi kanan jantung manusia ada sel otak juga, jumlahnya 40.000. Dan apabila kita mempelajari sesuatu, mendengarkan sesuatu, mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat, atau mengaji dan mengkaji, maka 40.000 ini juga itu tersambung-sambung. Makanya mengapa istilah the power of kolbu itu organnya jantung, walaupun selama ini kolbu kita artikan hati.
Kalau hati berupa organ, dia ada di kanan sini. Jantung atau kolbu yang merujuk organnya jantung itu di dada sebelah kiri. Coba pegang dulu dada sebelah kirinya, Bu. Ada detakannya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, cari. Bahaya itu. Ini jantung, Bu. Zaman dulu hadis yang menceritakan kolbu oleh nenek moyang kita, karena vocabulary belum sampai ke jantung, dia menamakannya hati. Tapi hati sebagai organ itu yang sini. Ya, yang deg-degan di mana, Bu? Deg-degan. Ibu kalau deg-degan di mana? Sini ya. Itu jantung. Ibu pernah deg-degan di sini? Ya Allah, aku deg-degan mana gitu? Ya Allah, aku sedih ibu begini. Enggak. Kalau ibu sampai pegang lever ibu, itu berarti sakit kuning, sakit lever. Tapi di sini. Namun karena sudah ribuan tahun kolbu diartikan hati, nggak apa-apa, nggak usah ribut di luar sana untuk ibu jelaskan bahwa kolbu sebetulnya jantung, nggak usah. Biarkan disebut hati tetapi organnya jantung. Namun karena kita belajar, maka kita harus tahu organnya jantung. Sebelum Andre Armour menemukan ini, para ulama, khususnya Imam Al-Ghazali, di tahun 1110 Masehi sudah mendapat petunjuk dari Allah bahwa di jantungmu atau di jantung manusia ada titik kolbu, dan titik kolbu itu ada suara Tuhan. Ya. Rupanya 40.000 neuron ini, Bu, kalau di jantung itu kayak titik saja. Kadang jantung ya nggak besar. Jantung manusia itu sekepalan tangan masing-masing. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Sebesar itu jantung Bapak Ibu. Letakkan di dada sini. Nah itu. Coba bandingkan sama temennya, siapa lebih besar jantungnya. Kalau lebih besar itu berarti kolesterolnya lebih banyak. Nah, itu saja. Ya. Ibu, pernahkah Ibu sebelum kampanye itu kalau foto begini gayanya? Terus Ibu ngomong apa kalau begini? Ih, Korea banget. Sebetulnya ini lambang jantung. Ini jantung, ini dua ini, yang jempol itu aorta, itu yang melengkung besar. Yang telunjuk ini itu arteri pulmonalis. Saya sedang sosialisasikan, kalau ibu foto nggak apa-apa begini, tapi jangan sebut sarangnya dong. My kolbu. Boleh nggak Bu Aisyah? Jantungku boleh, cuman kurang manis. My kolbu, gitu ya? Bisa ya Bu? Yes, gitu. Ini. Ya. Nah, bayangkan 110 Masehi. Ya, Imam Al-Ghazali sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Di situ ada suara Tuhan. Tapi di era sekarang barulah tahun 1998 ada sebuah institusi yang dibuat kerjasama UK, London atau Inggris dengan Arab Saudi untuk khusus meneliti kolbu. Apa yang dikatakan oleh para ulama yang bergabung dan ilmuwan di sana? Mereka mengatakan di jantung manusia ada suara Tuhan. Bahkan mereka lebih jelas lagi karena sudah ada penelitiannya pakai alat MRI buat jantung, CT buat jantung, CT scan buat jantung. Apa yang dikatakan? Setiap jantung manusia sudah ada Al-Quran, tetapi memang sambungannya masih tipis. Ini. Itulah mengapa kita diminta untuk terus mengaji dan mengkaji, untuk diisi akal kita, karena yang di akal itu sambungan baru, belum ada di situ. Tetapi yang di kolbu ini, di jantung, sudah ada sambungannya. Semakin kita mengaji mengkaji, sambungan itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Ya. Untuk apa? Agar kolbu ini menuntun otak. Karena ternyata ditemukan antara jantung ke otak ada saluran khusus. Jantung bisa bicara sama akal. Karena akal ini masih sering manipulatif. Karena daya analisa. Karena di belakang akal ada otak emosi. Ya. Besar juga otak emosi, sekepalan tangan juga itu di belakangnya. Artinya begini, kalau kita ajarkan pada anak, nah, kalau ujian tolong tidak nyontek. Yang jujur. Kalau kita bicaranya sampai situ, di otak masuk nih ilmunya karena nasihat tersambung. Tapi kalau mau sampai jantungnya sambungannya nyala, harus disampaikan bahwa karena walaupun gurumu tidak lihat nak, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, supaya sambungan yang ada di kolbu tentang sifat-sifat Allah yang maha segalanya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sehingga suatu ketika ujian ananda kita itu perang banyak di otak itu. Dikala nomor 1 bisa, nomor 2, nomor 13 dia lupa ingat waktu belajarnya.
otaknya menganalisa, guruku nggak lihat. Otak emosi yang di belakang, ada marah, ada kesel, ada jengkel, ada semua program di situ. Agak takut, ini anak takut karena pernah punya pengalaman kalau nilainya buruk dimarahin bapak ibunya atau tidak ranking di sekolah. Makanya otak emosi mengatakan, udah lihat aja, nggak ada yang lihat ini. Itu otak ya. Tapi karena kolbu, ibu ajarkan bahwa Allah maha melihat. Kolbu ngomong lewat salurannya, sistem saraf yang ke otak ya, untuk selalu ingatkan Allah maha melihat, Allah maha melihat, Allah maha melihat. Itu perang anak-anak itu beberapa detik ya. Yang kuat selama ini kita ingatkan Allah maha melihat, Allah maha segalanya. Nah, kalau kamu, bahkan ibu kasih tips, kalau kamu nggak ngerti, kamu sebut saja Allah, 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 mohon petunjuk Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, maka Allah kasih. Itu bisa nggak jadi nyontek, Bu. Tapi kalau ibu cuman bilang bahwa ya kamu jangan nyontek, ya itu nggak jujur, hanya sampai situ, itu cuman sampai di akal aja tuh. Prinsip itu bisa kalah, Bu, karena jantungnya nggak ngomong. Karena kita nggak perkuat iya gitu. Karena jantung ini, Allahu Akbar, ini pada saat kita mengaji dan mengkaji ya, itu yang sudah ada sambungannya makin kuat, Ibu, makin kuat. Ini saya sangat apa ya, sangat terharu, sangat bersyukur kita masih bisa ngaji, kita punya majelis taklim, apalagi di tempat yang indah, nyaman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk nyalakan ini, nyalakan ini. Maka kadang-kadang ibu memikirkan satu masalah ya, otak kita nggak nyampe, Bu, karena udah hopeless, karena ada emosi di belakang otak yang mengatakan udah putus asa aja. Tapi karena ibu sering ngaji, tanpa sengaja selama ini tersambung suara Tuhan yang di kolbu kita, Bu. Ibu, yang penting ibu tenang, duduk, tarik nafas panjang, istighfar, maka kolbu ibu akan bicara. Itulah suara Tuhan. Maka saya bersyukur ya, sampai sekarang makin banyak sekolah Islam untuk bisa kita sekolahkan anak kita. Untuk apa? Dari kecil nyala kolbunya, Bu. Ya. Dulu sekolah Islam nggak banyak ya, makanya zaman dulu sering, maaf, keluarga Islam pun masuk sekolah non Islam. Apa yang terjadi? Akan terjadi benturan ya, karena apa yang diajarkan ya, bisa jadi dia menutupi suara Tuhan yang berupa Al-Quran di dalam kolbu. Kenapa? Karena selain memperkuat suara Tuhan yang sudah ada sambungannya Al-Quran, rupanya kolbu juga masih bisa nyambung-nyambung hal yang lain. Kalau kita masukkan sekolah anak yang sekolahnya sekuler, ya, liberal, hati-hati, ya, dan anak ini juga tidak disuruh mengaji dan mengkaji, maka Al-Quran yang sambungannya tipis yang sudah ada sejak lahir tertutupi dengan pelajaran lain. Kecuali memang sekolahnya sekolah yang ingin memperbandingkan ya mazhab-mazhab atau memperbandingkan apa itu sekuler, apa itu liberal, tapi tetap ngajinya harus, supaya suara Tuhan yang sudah ada di kolbu tidak tertutupi. Allahu Akbar ya. Hanya memang kita tahu, memang kita harus ajarkan anak-anak Al-Quran, tapi diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ajarkan ilmu sesuai kondisi anak kita.